Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimana sampai kesempatan kali ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya, utamanya kenikmatan sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dan alhamdulillah, dalam situasi dan kondisi pandemi, kita semuanya masih bisa menjalankan pembelajaran di sela-sela libur semester, yakni kajian kitab Turos untuk mengisi kegiatan libur semester yang diadakan oleh Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung, dipandu oleh teman-teman musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung. Peserta wajibnya adalah seluruh mahasantri mukim Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung, dan juga kita buka secara luas untuk seluruh pemirsa dimanapun berada yang ingin mengikuti kegiatan kajian kitab Turos di sela-sela libur semester yang kita kemas dalam kegiatan Daurah Ta'lim At-Turathi, mana Daurah Ta'lim At-Turathi ini adalah daurah taklim yang keempat. Jadi kita mulai daurah taklim At-Turathi itu di tahun 2016, angkatan pertama, angkatan keduanya adalah 2017, ketiganya adalah 2018, keempatnya 2019, dan kelima ini berarti ya, kelimanya adalah tahun 2021 ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa ngaji, belajar, dengan harapan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai para pecinta ilmu dan juga orang-orang yang beruntung, baik dalam kehidupan kita selama di dunia, terlebih ketika kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman seluruh mahasantri dan juga pemirsa dimanapun berada, untuk Daurah Ta'lim At-Turathi tahun ini, kajian kitab yang kita gunakan itu adalah kitab Uqudul Lijan yang saya pegang, yang ditaklif oleh Syekh Muhammad Ibni Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kemudian yang kedua itu adalah kajian kitab Akhlaqul Banat yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Imam Ahmadi. Kemudian juga kitab Lubabul Hadith yang nanti diampu oleh Ustadz Rahmat. Kita adakan mulai tanggal 25 Januari, hari Senin ini, sampai hari yang terakhir yaitu tanggal 8 Februari 2021. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hidiyatul Fatihah kita tujukan kepada Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, keluarganya, para anbiya mursalin, seluruh aulia-aulianya Allah, kekasih-kasihnya Allah, min awalihim ila akhirihim, seluruh muallif kitab, terutama adalah muallif kitab ini yaitu Syekh Muhammad Ibni Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, juga kepada seluruh ahli kubur kita semuanya,
orang tua kita, keluarga kita semuanya, dan juga untuk para penuntut ilmu dimanapun berada. Mudah-mudahan dimudahkan di dalam thalabul ilmi, diberikan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih. Sayulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa al fakir wong kang banget butuhe marang Gusti Allah, ila rahmati rabbi maring rahmate utawa kawelasane pengiran, al-ghafari kang okeh oleh ngapura, Muhammadun rupane Syekh Muhammad, al-muqtarifu kang ngakoni sapa Muhammad, bil auzari kelawan piro-piro dosa. Basarahu muga-muga ningalaken ing Syekh Muhammad sapa Allah Gusti Allah, ningalaken uyuba nafsi ing piro-piro cacate awake Syekh Muhammad, wa ja'alalan muga-muga ndadekaken sapa Allah, ndadekaken yaumahu ing dinane Syekh Muhammad, ndadekaken khairan ing luweh bagus min amsihi tinimbang saking wingine, min amsihi tinimbang saking wingine Syekh Muhammad. Ngendika alhamdulillahi engkol alhamdulillah. Alhamdu tais kabehane puji petang perkara iku lillahi tetep kedue Gusti Allah, kama yang bagi kaya oleh sayukjo apa hamd lahu kedue ini Gusti Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan rubo keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi lan keluargane jeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate jeng Nabi, adada kulli ma'lumin kelawan koyok wilangane saben-saben perkara kang den weruhi lahu keduwene Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-fakir ila rahmatir rabbi al-ghaffar Muhammad al-mu'tarifu bil auzar. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bersifat ar-Rahman, Allah bersifat ar-Rahim. Mu'allif hadzal kitab memulai untuk menaklif mengarang kitab ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu, sebab segala sesuatu akan terputus barokahnya, barokahnya hilang, barokahnya tidak ada manakala itu tidak diawali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Karena itulah sebagai seorang muslim hendaknya ketika kita mau memulai satu perbuatan yang baik, dalam tanda kutip perbuatan-perbuatan yang di situ tidak dilarang oleh Allah, tidak merugikan baik terhadap diri sendiri, tidak merugikan kepada orang lain, maka diawali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Al-Fakir, beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani memulai kitab ini dengan dawuh beliau, dengan perkataan beliau. Jadi beliau menyebutnya qala al-fakir, orang yang sangat fakir, sangat butuh. Jadi makna fakir itu kalau
dalam kajian ilmu tasawuf, maka fakir itu adalah orang yang sangat membutuhkan terhadap rahmatnya Allah, terhadap kasih sayangnya Allah, terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dalam setiap kesempatan kalau kita melihat kitab-kitab turas, kitab-kitab salafus salih, itu selalu menggunakan kata al-fakir, al-fakir ila afwi rabbihi, al-fakiru ilallah, dan seterusnya. Itu menunjukkan demikian, karena memang manusia itu tidak ada yang ghani. Hakikatnya manusia itu semuanya adalah orang yang fakir, butuh terhadap kasih sayang Allah, butuh terhadap ampunan dari Allah, dan selalu membutuhkan Allah dalam setiap waktu dan kesempatannya. Tidak ada orang yang benar-benar kaya dalam tanda kutip, nggak butuh kepada orang lain, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari al-fakir itu maknanya adalah demikian. Allah Maha Pengampun, ampunan Allah sangat luas. Karena itu seberapapun dosa yang kita lakukan, jangan lantas menjadikan diri kita ini terputus dari harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kemudian karena luasnya ampunan Allah kita meremehkan. Kita meremehkan Allah, kadar dosa segini aja kok. Nah, itu yang tidak benar. Jadi tidak boleh kita kemudian meremehkan dosa, itu nggak boleh, meskipun itu hanya kecil. Nggak boleh kita meremehkan dosa. Kita harus senantiasa berhati-hati dalam setiap waktu, setiap kesempatan, tindakan yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita ini diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah, tetap dijalankan di dalam jalan yang benar, ini jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengakui dosa-dosa yang dia lakukan, dan kita memang harus begitu tuh. Jadi al-mu'tarifu bil auzar, yang mengakui dosa-dosanya. Kita sebagai manusia harus mengaku dosa loh. Jangan mengaku jadi orang baik. Dosa kita itu lebih banyak daripada kebaikan kita kok. Kalau kita mau menghitung-hitung, ternyata kita itu tidak punya kebaikan sama sekali kok. Kita nggak punya kebaikan sama sekali, hanya sedikit bila dibandingkan dengan ini. Maka orang itu yadkhulul jannata bi rahmatihi. Seseorang itu masuk ke dalam surga adalah karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan sholat, kita bisa melakukan perintahnya Allah, bisa menunaikan ibadah, itu semua karena pertolongan Allah kok. Ngono kok njaluk ganjaran iku lho piye kula jenengan iki. Nah, ini hakikatnya demikian. Karena itu beliau mengakui dengan seluruh kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Basarhullahu wa yubanafsi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada dirinya, kepada Syekh Muhammad Nawawi itu, menunjukkan cacat-cacat yang ada di dalam dirinya. Kita juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ini bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Dan ini sulit loh. Umumnya orang itu kalau punya kesalahan dia nggak akan melihat, tapi kalau orang lain yang melakukan kesalahan selalu kelihatan. Maka ada peribahasa yang mengatakan gajah di pelupuk mata itu tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan itu tampak. Nah, ini karena memang sulitnya orang menyadari bahwa dirinya itu sesungguhnya terlalu banyak kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Ya, yes. Nah, karena kita mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, akhirnya kita mau berbenah diri, memperbaiki kualitas diri kita, sehingga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai hari ini itu lebih buruk dari kemarin. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, fal mautu khairun minhu, lebih baik itu mati saja. Itu kalau dalam sebuah hadis riwayat Rasulullah itu demikian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sebagaimana pujian itu patut baginya. Seluruh pujian itu miliknya Allah. Puji kudus ala kudus miliknya Allah. Kudus ala qatim miliknya Allah. Qatim ala qatim miliknya Allah. Kudus ala qatim juga miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 macam pujian itu. Qatim ala qatim, Allah memuji dirinya sendiri, milik Allah. Qatim ala kudus, Allah memuji makhluk, miliknya Allah. Kudus ala qatim, makhluk memuji kepada Allah, miliknya Allah.
hudus ala hudus, kita manusia atau makhluk memuji kepada makhluk yang lain, maka itu sesungguhnya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diaku. Kalau itu diaku, maka akan muncul kesombongan dalam diri kita, muncul takabur, yang kemudian takabur itu akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Sholawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak bilangan yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selalu ada di dalam karangan-karangan kitab atau kitab-kitab yang ditaklif oleh para ulama salafus sholih, selalu ada demikian. Ada basmalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga di situ selalu sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Kunci. Jadi ini kunci. Kalau bismillah, jelas ada sebuah keterangan yang menjelaskan kullu amrin tibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus barokahnya. Kemudian sana alhamdulillah dan juga sholawat. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwa ad-du'a mu'allaqun bainas sama'i wal ardh hatta yakuna awwalahu thana'an lillah wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu mu'allaqun, digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara langit antara bumi, artinya tidak diangkat, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai awal dari doa kita itu diawali dengan sana'an lillah, memuji kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan juga sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menaklif kitab, mengarang kitab, itu bagian dari sebuah doa yang dilakukan oleh para ulama, orang-orang alim kita, supaya mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diawali dengan sana'an lillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, anapun ing dalam sawuse perkara kang sinebut. Fahala mongko iki kitab iku syarhun keterangan tolabahu kang nuprih ing hadza mini saking ingsun sapa ba'dul muhibbina wong kang padha demen kabeh ala risalah yang atas kitab cilik al-muta'alliqati kang hubungan apa risalah bi umuri zaujaini kelawan pira-pira perkara ni bojo lanang bojo wadon. Alati rupane perkara sunnafaha kang ngarang ing alati sapa ba'dun nasihina setengah biro-biro wong kang padha paring nasihat kabeh. Setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau pengarang kitab ini menjelaskan bahwa apa yang datang ini, kitab ini merupakan satu kitab yang diminta oleh sebagian di antara orang-orang yang mencintainya. Jadi para muhibbin, kalau sekarang ya followers gitu ya, atau subscriber. Nah, itu meminta kepada beliau supaya mengarang sebuah kitab ringkas kecil yang menjelaskan tentang urusan-urusan rumah tangga, hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan suami istri. Nah, karena itulah beliau kemudian mengarang kitab ini. Wasama itu walan ngarani supaya ngusun ing hadhihi risalah. Ngarani uqudul lujaini ing aran uqudul lijan. Uqudul lijaini maknane piro-piro akad bebojoan. Fibayani hukuki zaujaini kang tetep ing dalem mertelaaken piro-piro hae bojo lanang lan bojo wadon. Wa arjulan nyuwun sapa ingsun minallahi saking Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah nyuwun al-i'anata ing pitulung, al-i'anata ing pitulung wal ikhlaso lan ikhlas
wal qaul wal qabuli wal qabula lan nampa wan naf'alan paring manfaat bihi kelawan uqudul lijan bijahi sayyidina kelawan lantaran derajate Gusti kita Muhammadin rupane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajilan biro-biro garwane jeneng Nabi wa dzurriyyatihi lan biro-biro tedak turune jeneng Nabi wa hisbihi lan balane jeneng Nabi wa hadaitulan hadiahaken sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono uqudul lijan kitab niki lil walidaini maring wong tuwa loro rajian hale wong kang ngarep-ngarep minallahi saking Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah ghufrana dzunubihima ing ngapura pira-pira dosane walidain wartifa'a darajatihi malan ngluhuraken pira-pira derajate walidain annahu teman setuhune Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah iku wasiul maghfirati zat kang jembar pangapurane wa arhamur rahiminan luweh welase wong kang padha welas kabeh. Muallif kitab ini menyebut kitab ini dengan sebutan Uqudul Lijan fi bayani huquqi zaujaini. Jadi ada yang menyebutnya Uqudul Lijan, ada yang menyebutnya Uqudul Lijan. Jadi kitab yang menjelaskan mengenai akad-akad, mengenai hak-hak yang berkaitan dengan suami dan istri. Hak-haknya suami apa saja, hak-haknya istri apa saja. Ini penting untuk dipahami seluruh mahasantri utamanya yang sebentar lagi akan membina kehidupan rumah tangga. Ya tentunya setelah tamat dari Ma'had Al-Jami'ah, tamat dari YIN Tulungagung gitu ya. Tentunya itu bukan terus mutul di tengah jalan ya udah. Sanwe belum sampai selesai ngaji atau belum selesai kuliah gara-gara ngaji kitab Uqudul Lijan atau Qurratul Uyun akhirnya terus rabi dhisik. Nah, itu tidak. Artinya kita belajar terlebih dahulu supaya kita lebih paham ini. Nah, wa arju minallahi, beliau punya harapan. Apa harapannya? Harapannya adalah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong beliau, memberikan keikhlasan hatinya, menerima amal ibadahnya dengan kitab ini, mengarang kitab ini, memberikan manfaat yang besar dari kitab ini untuk seluruh umat dan masyarakat dengan derajat dan kemuliaan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau, kemudian zuriyahnya beliau, para habaib. Kalau kita kenal hari ini, itu adalah zuriyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menghadiahkan pahala dari karangan kitab ini kepada kedua orang tua beliau. Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa dari kedua orang tua beliau, mengangkat derajatnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang wasi'ul maghfirah, yang sangat luas ampunannya, dan juga arhamur rahimin. Beliau Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang paling memiliki rasa belas kasihan, paling kasih di antara yang lainnya. Kalau dawuh sopal musonnifu, musonnef utawa wong kang nganggit kitab,
Qala dawu sapa al musannifu wong kang nganggit kitab. Dawu syakarallahu sa'yahu engkol syakarallahu sa'yahu. Syakara muga-muga nampa syukur sapa Allah Gusti Allah sa'yahu ing usahane musannif. Bismillahirrahmanirrahim engkol bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi muga-muga bismillahi kelawan bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat Ar-Rahim tur maha asih ing dalem akhirat bloko. Iklam ngawurana sapa sira anal basmalata ing temen setuhune bismillah iku kathiratul barokati akeh barokahe. Manutai sapane wong iku dzakaraha nutur sapa man ing bismillah hasola mongkola hasil lahu keduweni man opal makmulu perkara kang den arep-arep utawa kang den angen-angen. Wa manutai sapane wong iku wadzoba ngajekaken sapa man ing bismillah iku wadzoba ngajekaken utawa ya netepi sapa man alaiha ing ngatasé bismillah hadza mongko merkoleh sapa man hadza merkoleh sapa man bil qabuli kelawan den tampa bil qabuli kelawan den tampa kila den ngendikaken apa annal kutuba qaul annal kutuba apa annal kutuba temen setuhune pira-pira kitab al munazzalata kang den turunaken apa kutub al munazzalata kang den turunaken apa kutub minas samai saking langit ilal ardi maring bumi iku mi'atan 100 wa arba'atan iku mi se anal kutuba iku mi'atun ngono ya iku mi'atun 100 wa arba'atun nan papat. Suhufusis utawi suhufe piro-piro suhufe Nabi Sis iku situna ono swida wa suhufu Ibrahim utawi piro-piro suhufe Nabi Ibrahim iku salasuna 30 wa suhufu Musa utawi piro-piro suhufe Nabi Musa qabla Taurat yang dalam sadurunge kitab Taurat iku asyaratun ono 10 wa Tauratu lan kitab Taurat wal Injilu lan kitab Injil wa Zaburu lan kitab Zabur wal Furqanu lan kitab Al-Qur'an wa ma'ani kulil kutubi utawi maknane pira-pira kitab iku majmu'atun den kumpulaken apa ma'ani kulil kutub fil Qur'ani ing dalem kitab Al-Qur'an wa ma'anil Qur'ani utai pira-pira maknane Al-Qur'an iku majmu'atun den kumpulaken apa ma'anil Qur'an fil Fatihati ing dalam Fatihah wa ma'anil Fatihati utai pira-pira maknane Fatihah iku majmu'atun den kumpulaken apa ma'anil Fatihah den kumpulaken fil basmalati ing dalam basmalah wa ma'anil basmalati utai pira-pira maknane basmalah iku majmu'atun den kumpulaken apa ma'anil basmalah fi ba'iha ing dalem ba'i bismillah. Qala al musannifu syakarallahu sa'yahu. Musannif kitab ini itu berkata mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima syukur dari musannif hadzal kitab. Jadi orang yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmat-nikmatnya Allah. Mereka yang kufur maka siksanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat pedih. Beliau muallif kitab ini mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya'lam anal basmalata, ketahuilah bahwa bismillah itu kathiratul barokati,
itu banyak sekali barokahnya. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair fil ghaib. Yang namanya barokah itu adalah bertambahnya nilai kebaikan yang sifatnya itu ghaib. Itu tidak kelihatan, nggak ketara, ya, nggak kentara. Itu namanya adalah barokah. Kadang ada orang makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Makan banyak tetapi tetap aja lemes dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Barokahnya itu hilang. Ada orang makan sedikit tetapi itu membuat dirinya itu terengginas, semangat di dalam melakukan segala sesuatu. Mengapa? Karena barokahnya itu banyak di sana. Maka barokah itu ziyadatul khair fil ghaib. Orang nikah itu barokahnya juga banyak. Barokahnya itu banyak. Jadi dulu ketika sebelum menikah orang itu mungkin penghasilannya banyak, tetapi dia nggak bisa untuk menabung. Setelah menikah dia penghasilannya ya tetap segitu aja, tetapi ternyata bisa untuk mencukupi kehidupan keluarganya yang lebih dari satu orang atau lebih dari 2 orang. Kadang punya anak 1, 2, 3 atau mungkin berapa, tapi cukup. Loh, kenapa itu semua terjadi? Barokahnya. Karena hidup itu nggak bisa di matematis, itu nggak bisa. Oleh matematika kita ngugemi matematika terus saja, ya wis budrek karepe dhewe. Karena itu serahkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah urusan diserahkan kepada zat yang ahli di dalam bidangnya, maka semua akan menjadi baik akhirnya, insya Allah demikian. Jadi kalau kita mau menyerahkan urusan kita kepada Allah, tentunya bukan berarti ketika kita menyerahkan kita tidak berusaha, tidak, tetapi kita menyerahkan dan kita juga tetap untuk membangun sebuah sebab, membangun sebuah ikhtiar, usaha, dan menyerahkan akibatnya atau hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan indah pada waktunya. Tapi ya memang hidup itu harus ada kerikil-kerikil tajam. Ya kadang ya tajam, kadang melukai, itu wajar dalam kehidupan. Jangan kemudian gara-gara ada kerikil itu kemudian kita berhenti di situ, terjatuh dan tidak bangun lagi. Tidak, tetapi tumbuhkan semangat bahwa itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk membangun kematangan, kedewasaan yang ada di dalam diri kita. Bukankah kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan nilai yang sangat luar biasa manakala kita meraih itu dengan perjuangan yang berat. Tetapi kalau orang yang nggak pernah berjuang, ya dia nggak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Orang nggak pernah puasa, makan ya biasa aja, hambar, nggak ada nilai kebahagiaannya, nggak ada. Tapi kalau orang puasa seharian dia tidak makan, begitu datang tiba waktu untuk berbuka, wah rasanya itu luar biasa. Nggak ada kenikmatan melebihi makan setelah kelaparan. Itu real, nyata kalau kita mau untuk berpikir. Pun pula dalam kehidupan, menjalani kehidupan ini juga demikian. Kehidupan rumah tangga, kehidupan bersama dengan masyarakat, kehidupan bersama dengan orang lain, itu sama dengan seperti itu. Ya, yes, jadi kasiratul barokati. Mendzakarha, siapa saja yang mau menggunakannya untuk berzikir, menyebut bismillah, artinya dalam setiap usaha, setiap apapun yang dilakukan dengan bismillah terlebih dahulu, maka hasolalahu al-ma'mun. Apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wadhaba 'alaiha hadza bil qabuli. Siapa yang istiqomah netepi bismillahnya, penyambung bismillah, maka insya Allah hajatnya, apa yang diinginkan itu akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gila, ada sebuah qaul yang mengatakan bahwa annal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun, bahwa seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dari langit itu jumlahnya ada 104. Ada 104.
ada suhufnya Sis, Nabiullah Sis, itu ada situn 60. Kemudian suhuf Ibrahim salasun, suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada 30. Kemudian suhuf Musa, ada suhufnya Nabi Musa alaihissalam sebelum kitab Taurat, itu jumlahnya ada asyarah 10. Kemudian ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Lah, makna dari seluruh kitab-kitab tadi, kitab suhuf tadi, itu dikumpulkan di dalam Al-Quran. Jadi seluruh makna-makna mulai dari kitab suhuf yang pertama sampai dengan kitab yang terakhir itu dikumpulkan dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Wa mani'ani Al-Quran, maknanya Al-Quran secara keseluruhan, majmu'atun fil Fatihah, dikumpulkan dalam suratul Fatihah. Kemudian wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalati. Kemudian seluruh makna dari Fatihah dikumpulkan di dalam basmalah. Dan yang paling luar biasa, makna basmalah itu majmu'atun fi ba'iha, dikumpulkan di dalam satu titik, yaitu di dalam titiknya ba. Nah, ini pelajaran yang sangat mendalam ini. Kalau nanti teman-teman belajar di dalam ilmu tasawuf, maka satu titik ba itulah yang menjadi kunci seseorang, menjadi kunci seseorang yang telah arif billah, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau teman-teman dulu pernah menyaksikan kisah Sunan Kalijogo, masa sebelum beliau diangkat menjadi seorang wali, dalam proses perjalanannya untuk menemukan seorang guru yang kamil mukamil, seorang guru sempurna yang mampu mentakmilkan iman dari santrinya, yang saat itu beliau hanya berkehendak untuk mencari tongkat bertangkai emas yang bisa digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu dia bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang, merampas tongkatnya karena menganggap itu adalah tongkat bertangkai emas, adalah dalam bentuk fisik belaka. Kemudian tersadar setelah terjatuh dari pohon aren, lari mengejar Sunan Bonang. Begitu ketemu, saya ingin berguru kepada panjenengan, saya ingin diajari ilmu panjenengan. Ilmunya Allah itu sangat luas, andaikan seluruh lautan ini digunakan sebagai tintanya, pohon-pohon semuanya ini digunakan sebagai penanya untuk menulis kalimahnya Allah, menulis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian didatangkan lagi 7 hal yang sama, maka ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah habis. Apa dawuh beliau? Tidak banyak yang saya inginkan, yang saya inginkan cuma satu titik, yaitu satu titik dalam huruf ba, bismillah, ay billah, la haula wala quwwata illa billah. Inilah teman-teman luar biasanya bismillah. Karena itu sebisa mungkin untuk kita semuanya berusaha istiqomah memulai segala sesuatu dengan mengucap bismillah. Tidak hanya sekedar mengucap, tetapi kemudian kita bisa memasukkannya di dalam hati kita, mengejawantahkannya dalam perbuatan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan kita, baik saat kita hidup di dunia, terlebih ketika kita menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman untuk pembukaan kita, cukup sampai di sini.
Kita lanjut esok hari. Mudah-mudahan diberikan umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan ngaji kita, thalabul ilmi, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, istiqomah semuanya, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atu tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.